selamat bertemu kembali dengan saya Karenina Putri. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Ini Generasi Pancasila Bagi Bangsa. Kali ini kita akan membicarakan suatu topik yang sangat menarik, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Menarik banget kan? Di sini juga sudah hadir narasumber inspiratif, yaitu Dinda Nabila dan Trida Krismawati. Oke, tanpa membuang banyak waktu, yuk kita langsung bahas topik kali ini yuk. Ingat gak sih kalau manusia itu akan selalu bersentuhan dengan norma-norma yang berupa ketentuan, kewajiban, larangan, dan sebagainya. Nah, terus jaringan norma-norma tersebut terkadang menuntut seseorang untuk berbuat apa yang tidak dihendaki, bahkan tidak disukai loh. Padahal, manusia sebagai subjek dari pelaku Pancasila seharusnya itu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kita nih sehari-hari. Karena kita adalah warga Indonesia dengan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, seharusnya perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kita sebagai penganut Pancasila. Apa sih etika itu? Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan menurut istilahnya, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik kepada diri sendiri, seseorang, maupun kepada masyarakat. Lalu, di samping itu, Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa cakupan. Yang pertama, sistem nilai, yaitu nilai atau dasar yang digunakan sebagai pedoman oleh individu atau kelompok masyarakat. Dan yang kedua, itu adalah kode etik, yaitu kumpulan dari nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang ketiga, filsafat moral, yaitu ilmu yang di dalamnya membahas mengenai baik dan buruk. Kita juga mengenal adanya etika dan etiket. Nah, keduanya ini memang mengatur perilaku manusia secara normatif. Akan tetapi, etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sementara, etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa etiket merupakan suatu ilmu pengetahuan normatif yang mempelajari tentang konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, atau salah secara sistematis. Nah, sistem etika juga dapat berarti suatu kode atau suatu kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Alasan kita membahas etika diantaranya masih ada banyak kasus korupsi, masih ada aksi terorisme atas nama agama, masih terjadi pelanggaran HAM, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, ketidakadilan hukum di Indonesia, dan juga masih banyak orang kaya yang tidak mau membayar pajak. Oleh sebab itu, mari kita bahas betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga berbagai pandangan dari sudut pandang secara historis, politis, dan juga sosiologis. Bahwa ada 3 aliran etika. Yang pertama ada etika keutamaan. Etika ini berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Dan yang kedua ada etika teologis, yaitu yang mana etika ini berorientasi pada konsekuensi dan hasil. Dan yang terakhir ada etika deontologis, yaitu etika ini berisi pandangan-pandangan yang memerhatikan kewajiban. Dalam artian, perilaku di sini adalah perilaku yang tanpa pamrih. Oke teman-teman, karena sudah tersedia nih 2 narasumber kita di sini, kita akan bertanya nih. Yang pertama, kenapa sih Pancasila itu diperlukan sebagai sistem etika? Kepada Saudari Trida, kami persilakan. Alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara
Namun apabila dalam penyelenggaraan tidak ada sistem etika yang menjadi tuntunan bagi penyelenggaraan negara, tentunya akan hancur dong. Dan untuk itu ada beberapa alasan Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama adalah dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dan yang kedua adalah korupsi yang semakin merajalela. Itu karena para penyelenggara negara tidak mematuhi rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga adalah kurangnya rasa kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Melalui pembayaran pajak ini diperlukan untuk pembangunan yang sangat berguna untuk masa depan. Dan yang keempat adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, ini ditandai dengan melemahnya pelanggaran seseorang terhadap satu sama lain. Nah, makanya diperlukan sistem etika dalam hal ini. Dan yang kelima adalah kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, penerbangan, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lainnya. Dan untuk itu diperlukan Pancasila sebagai sistem Pancasila sebagai sistem etika diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa pelaku yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan hukuman atau konsekuensinya. Oke, kita udah tahu nih kenapa Pancasila itu perlu sebagai sistem etika. Nah, kita juga pengen tahu dong, apa sih hubungannya atau sumber sosiologis, historis, dan juga politis mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Bagaimana sumber historis Pancasila sebagai sistem etika? Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofiske Grundslag. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenali nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran BP4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan, dan kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Yang kedua, ada sumber politis. Bagaimana sumber politis Pancasila sebagai sistem etika? Jadi sumber politis Pancasila sebagai sistem etika ini terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Pancasila sebagai etika merupakan norma tertinggi atau Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dan ketiga, ada sumber sosiologis. Bagaimana sih sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika? Jadi sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia.
Misalnya ada orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yuk, jadi terdapat kasus omelin suami mabuk, ibu di Karawang diadili. Ini dia kronologinya. Valencia, seorang ibu di Karawang, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2021 karena dilaporkan suaminya ke polisi. Valencia diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT berupa kekerasan psikis kepada laki-laki yang kemudian bercerai dengannya itu. Kekerasan psikis itu dilakukan Valencia saat memarahi suaminya yang sering mabuk dan tidak pulang ke rumah selama 6 bulan. Rekaman omelan tersebut kemudian digunakan sang suami untuk melaporkannya. Sang penuntut umum menuntut Valencia agar dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Perkara ini pun semakin menarik perhatian publik. Namun, jaksa kemudian menarik tuntutan tersebut atas dasar hati nurani dan rasa keadilan. Hakim lalu memvonis bebas Valencia karena tidak terbukti bersalah. Baik, menurut narasumber yang setelah hadir di sini, berdasarkan kasus yang tadi kita sudah dengar, saya ingin bertanya kepada dua narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu kepada Trida dan juga kepada Dinda. Menurut Trida dan Dinda nih, di mana sih letak kesalahan dalam beretika menurut kalian dan juga pada sila keberapa nih kesalahannya? Dan yang kedua, di mana sih permasalahannya ini? Dan yang terakhir, menurut Trida dan Dinda, bagaimana solusi yang dapat kalian berikan dalam mengatasi permasalahan ini? Baik, yang pertama saya ingin mendengar jawaban dari Dinda dulu ya. Menurut saya, sikap Valencia yang memarahi hingga menyerang psikis suaminya dan juga perilaku suaminya yang suka bermabuk-mabukan ini melanggar nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikarenakan apa? Karena mereka berdua ini tidak memiliki nilai tenggang rasa dan juga nilai sopan santun, serta juga tidak memiliki perilaku yang baik. Menurut saya, solusi yang bisa diberikan kepada suami Valencia yang suka bermabuk-mabukan yaitu dengan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau dengan melakukan hobi yang digemari. Bisa juga dengan melakukan terapi atau konseling kepada psikolog untuk mengurangi kecanduan terhadap minuman keras ini. Selanjutnya, kepada Valencia sendiri harus bisa memberikan teguran kepada suaminya dengan kata-kata yang lebih baik lagi tanpa menyerang psikis suaminya tersebut. Oke, terima kasih Dinda atas jawabannya. Saya juga ingin mendengar jawaban dari Trida. Bagaimana nih menurut Trida? Mengenai kasus tersebut, menurut saya kasus ini termasuk dalam pelanggaran sila kelima. Kenapa? Karena hakim mengambil keputusan yang tidak sesuai, di mana dia membela si pelaku, di mana dia membebaskan si pelaku, dan juga dia mengadili yang salah. Dan tentunya ini juga tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika. Solusi dari saya mengenai kasus ini adalah di mana ada pengadaan edukasi atau sosialisasi mengenai kasus-kasus ini agar tidak terulang kembali, dan juga para pengambil keputusan lebih teliti, lebih teliti lagi dalam mengenai kasus ini agar tidak merugikan satu sama lain. Jadi begitu. Terima kasih Trida atas jawaban yang telah diberikan. Wah, keren-keren banget ya narasumber kita hari ini. Tentunya kita mendapatkan insight-insight baru nih guys, bagaimana Pancasila itu sebagai sistem etika kita, dan juga bagaimana kita mengetahui pentingnya etika-etika yang kita lakukan pada tiap hari berdasarkan nilai-nilai dan juga norma Pancasila. Selesai nih perbincangan kita kali ini. Menarik banget kan ya podcast kali ini. Nah, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada narasumber yang sudah hadir di sini, kepada Dinda dan juga Trida yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita di sini. Oke, teman-teman udah pada tahu kan sekarang apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem etika dan juga Pancasila sebagai sistem etika dari berbagai sumber, serta yang utama adalah bagaimana dan juga apa itu Pancasila sebagai sistem etika. Baik, saya Karina Putri pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan acara podcast kita kali ini. See you on the next video ya guys. Dadah.